maka ada syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Itu sebenarnya telu na tepu nabi tak. Jadi syahrul Rajab syahrullah, yaitu ular raja ulan na puang Allah Ta'ala. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah. Agama nana angka tau pandri maknai bi hadisa maka da syahrul Rajab syahrullah, ya ular raja ulan na puang Allah Ta'ala. Berarti amalan yang paling bagus ipigau narek ko ular rajai adalah istighfar. Matu ko Sya'ban salawat. Sedangkan nanti Ramadan bacaan Al-Quran. Jadi telua itu 3 bulan. Jadi mapamulay as-so'aha ya kotomelo na istilahnya mau melakukan satu wirid, maka baca istighfar tapi gaywi aja napapada jumlahna istighfar tak di hari-hari yang lalu. Misalnya maka dia baca yang biasa istighfar tak bekasi ratumi, maka cukupkan 1000. Jadi ia ular raja ematu adalah bulan yang dikhususkan untuk istighfar. Makanya disebut syahrullah, ulan na pong Allah Ta'ala. Yaitu ko ulan na pong Allah Ta'ala, kita ipegaiwi istighfar tak lauri pong Allah Ta'ala. Dan juga sekaligus banyak bertaubat. Kata itu maka ada bulan Rajab adalah bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasil. Betul ngana okokie ulangnya matanang, makanya perbanyak istighfar. Bahkan angka tahu mengambil amalan yang kuat puasa, ia magala emak puasa, angka mapuasang itu telung pulang. Mapamulai raja na puasa ti ulah Sya'ban, na puasa ti ulah Ramadan. Jadi ada itu yang saya punya teman ke sahabatku yang melakukan itu, dan itu makuliah mau biasa si bawaya na jama memang sampai sekarang masih mengamalkan itu. Itu puasa di 3 bulan. Tapi aja mau di nasabak na mau di biasa ramalangi mak dari kita. Kalau tidak mampu ya narona amalanna, tapi kayak istighfar tak. Iya. Bahkan ada di penjelasan kalau ulama hikmah itu ko ulama hikmah pakai ya. Juga para habaib juga biasa mengajarkan itu. Itu menulis Quran surah Sad ayat 45 pada malam 1 Rajab. Jadi kawan nisidin raja noki yaro Quran surah Sad ayat 45. Itu inna hazala rizquna ma lahu min nafad. Itu ditulis di kertas. Napa itaro oko onro dita. Biasa kong kata asa, yoki kuro dompet itaro. Ya kolaci onro di disimpan di situ. Menurut sebagian besar ulama yang menganjurkan doa ini, amalan ini, itu supaya tidak disulitkan dena merejit dalek na sampai 1 tahun ke depan itu. Jadi ada yang mengajarkan itu. Jadi itu Quran surah Sad ayat 54. Jadi ayat 50 ya. Jadi inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Sebenarnya kata pandita mengajarkan maka dia rumah kun raye kotarimai di okolakaina yaro na baca. Iya. Iya, yaro na baca ko matarima du ikong kalakay na malingi pampiang ngidi, itu yang dibaca. Kemudian dibaca alhamdulillahirabbil alamin ala fi kulli hali ma rasaqtana. Iya. Jadi napala man mo makun rayero. Deni apalah Bu? Apalah iro, itu doa itu yang istilahnya. Tapi itu tadi kalau dalam ulama hikmah yang mengejar fadilah, yang kata Pak Gurongnya Rona, maka ada ditulis di kertas putih. Kemudian itu malam 1 Rajab. Jadi ya kawanin nasi di raja yoki ya roh. Kemudian kertas itu kita simpan di tempat uang. Iya. Ya roh. Jadi itu salah satu istilahnya ya roh, tafaul. Iya, sekaligus doa supaya orang itu dimudahkan rezekinya sampai 1 tahun. Dia merajing istilahnya tidak susah uangnya. Iya. Itu sebagai doa.
Itu kalau di penjelasan para ulama hikmah. Engkau tuh dia sepakat pakai makero. Tapi sebenarnya ini penting dulu saya sampaikan. Zimat itu di makadaki simak biasa mak jimat itu sebenarnya boleh dalam agama. Itu dibolehkan, bukan dilarang. Cuma ada hal-hal yang dilarang nanti. Iya, angkat tuh agak-agak ya. Makanya ada beberapa itu Pak Bu. Saya baca di beberapa kitab, termasuk Hujjatul Islam Imamul Ghazali itu mengajarkan huruf. Maka dia ko angka undangan melolai kiring, nami tauki ina rekodena latu ya undangan maka kita menulis 3 huruf. Angka itu di undangan itu, dan insya Allah itu undangan akan sampai ke orangnya. Iya. Jadi biasa rokang ya surah biasa mega tepalesei. Di situ ada dianjurkan menulis 3 huruf. Maka dia ko ya huruf yoki itu Imamul Ghazali. Hujjatul Islam sekelas Imamul Ghazali itu hafiz Quran dan hafal hadis ribuan itu membolehkan itu. Jadi ulama kadang dulu itu saya masa bisa pakai begini, lama kelamaan saya bisa tahu oh ternyata ada memang tulisan-tulisan itu yang menjadi angka-angka rahasia, termasuk ya biasa podangi maka ada 7 huruf yang tidak terdapat dalam suratul Fatihah, gitu kan? Jadi angka itu huruf hijaiyah ya de gaga ke suratul Fatihah tertulis, tidak ada di suratul Fatihah. 7 huruf itu ketika ditulis kemudian disimpan biasa maka ada koki motoro itu tidak akan dicuri. Ya koninawi tahu ya runtukan. Itu istilahnya manfaatnya. Tapi kalau ada itu kan huruf. Jadi ulama-ulama kita dari dulu itu sudah pakai seperti itu. Dan banyak yang menganggap itu adalah zimat. Itu dibolehkan. Ulama-ulama dulu itu yang membolehkan. Cuma angka bahayana. Karena banyak orang musyrik gara-gara itu. Itu makanya perlu diluruskan. Iya. Jadi akidah itu tidak boleh bergeser. Ya rasanya akidah dia dapat dilese. Tapi bersandar kepada Allah. Ketika ada sesuatu mengatakan ada manfaatnya, memang okulalan naga mata tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang tidak memiliki manfaat. Ya kumakadaki sini nama berebe manfaat, angkai manfaat na musyrik manang. Ay namo tu manrebe musyrik to. Apa ko pura ki manre masoki? Musyrik to ya tu. Apa nanre pemasoki manreki pak bura pat diulu napa aja mampat diulu musyrik itu ya tuh kan begitu. Karena kita bersandar, makanya jangan bersandar ke obatnya, jangan bersandar ke bendanya, tapi bersandar kepada Allah. Cuma kita meyakini bahwa segala sesuatu itu ada manfaatnya, tapi yang memberi manfaat, yang melengi manfaat itu adalah Allah. Makanya itu selalu kita mengatakan sama kamu tak la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Ya kuma ponco la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Berarti degaga elo uleta di rupa tahu kecuali hanya elo ulena pun Allah Taala. Jadi makanya orang beriman itu kok maka biasa kau tahu dipuji begini langsung dia mengatakan tidak. Azamin fadli rabbi, ini semua dari Allah. Iya. Jadi ia tu sampai ko mapahang itu, namo sampajang, namo tepak. Ia tu nak kena jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Nah sebab dia mungkin tu mas sampajang, narikutannya pun Allah Taala melingi tepak. Jadi yang ketika kita beribadah mesti syukur ki, magina tu syukur, bukan berbangga tapi bersyukur. Nah sebab ia ro ampai tu syukur, nah sebab papedalle nalingi pun Allah Taala berupa tepak. Namanya tu mas sumbang dia tu mungkin mas sumbang kutannya pun Allah Taala malingi papidale si bawa malingi tepak. Jadi makanya dia nawat itu bangga kongka agak pigau. Tidak boleh kita berbangga. Istilahnya apalagi kalau lahir kau disombong itu yang bahaya. Tapi kita dianjurkan bersyukur. Ini tu sampai setiap puraki makasiwir mesti kalimat alhamdulillah. Setiap melo ipamulai si dia agak awali dengan basmalah. Artinya dengan izin Allah kan. Nah sebab pun Allah Ta'ala miyahe. Thomas sampaja na sebab pun Allah Ta'ala. Malingi tepak. Nah ada beda na tahu si bawah ini. Irode na sampaja si bata mas sampaja ni. Cidi ni pak tepak ni bawah. Iya na icabu tepak namun kasongko rapak kota cabu itepak Dega kan maka solat. Namun foto dega kasongko na kung katepak nama dicek. Kan makiro. Jadi ini hanya pakaian ini yang di luar. Cuma ia pakaiannya yang kata gunana. Angkat
nasabak na pengaruhi kehidupannya, nasabak makan masa pu aji lo makan dang. Kamu kira itu masa aji lo boto. Kalau pakai songko haji na artinya pakaian itu mempengaruhi juga supaya na jaga iki. Ya kumali pak ni masaruban ni napa masongko. Tapi hati-hati. Nareko ipake ni sarubang ni ipake ni songko malipa ni tawin ka na tasbih na hati-hati ki. Nasabak marat gitu jagai. Iya kota salah ki malak na to tasalan. Magi na malak maka na tiya gaji model masa rubak bawah itu bahaya na. Tapi iya mo ko biasa-biasa mo mak baju kosa mi pasulara di tempat kita kan tahu mak ko may mamikapang. Iya mo ko masong ko haji ni na po masa rubak matasabbe na palaw makandang Muhammad la quwata illa billah. Jadi kuncinya itu. Jadi ulama kita dari dulu itu mengatakan menjaga. Iya. Jadi makanya juga itu hati-hati. Yana tuh ampai sitongan. Nah termasuk imamnya disuruh jagai pakaian nah. Suruh jagai. Imam itu disuruh jaga pakaian. Betungan disuruh jagai pakaian nah. Aja nanti 5 saudara ponco. Aja nanti 5 baju biasa. Bahkan para ulama itu menganjurkan untuk tidak lepas dari penutup kepala. Iya. Pak Talui takokui penjelasan atau pandrite usahakan ina menutup kepala. Yang pertama adalah ketika kita makan. Iya. Jadi kotomandero dianjurkan menutup kepala. Kemudian yang kedua ketika buang hajat, usahakan nata tutup dulu. Iya. Ketika buang hajat. Jadi koko kilalo WC usahakan nata tutup dulu. Iya. Yo pwede ka deni kata dena Jepang ya. Kemudian dalam melaksanakan ibadah seperti sholat itu hendaknya ditutup. Yang pakai imamah agak sana telulu, ada yang pakai songkok, ada yang pakai kopiah, yang penting menggunakan penutup kepala. Iya. Jadi itu 3 ibadah anjuran. 3 anjuran dalam istilahna telu onrong suruh tutui ulwe. Magi na ko buang hajat itu supaya dia menutup kepalanya. Itu supaya tidak mudah hilang hafalannya. Kong kagaga na pala, dia na magampat tating. Setidaknya tidak mudah hilang hafalannya dan juga dikuatkan ingatannya. Termasuk itu saya dapat itu di ilmu hikmah, kotomaket deh, itu menyandarkan tangan kanan ketika sudah buang hajat, yaitu 5 atau 4 tulakang bunga ya gesam 4 tulakang. Itu cuma ada larangan itu beberapa larangan kalau di WC, termasuk denawa di masika gigi. Di pintu WC itu tidak boleh. Biasa tuh tahu masih kak gigi ke pintu na WC. Itu jangan. Itu akan meninggalkan kemunafikan. Iya. Jadi itu bahaya nah. Ya itu nak kada tahu mata dulu maka dami pemali. Kalau dalam ilmu hikmah itu larangan. Karena dampaknya besar. Iya. Kemudian yang kedua upasangi onak makadaka ular raja adalah bulan ini yang dimasuk dengan bulan haram. Iya ko ulang haram tu, iya ko maki buah itai deceng, ipal lepi-lepi iya malam madecen nah. Tapi iya ko maki buah ido sama ko mato. Jadi sebenarnya ibadah yang dilakukan di bulan haram ini, di bulan Rajab nanti ini adalah ibadah yang istimewa. Jadi nasaba napal lepi-lepi po Allah Ta'ala apalana, karena itu masuk dalam bulan haram. Makanya upasangi aga amalan kami namakannya nomor sidio na istighfar, yang kedua puasa. Yang ketiga sedekah. Iya. Jadi ya telu ibadah ya ko istighfare angka guru tak mapak guru ngangi maka jangan kurang 1000 istighfar. Apalagi anak-anakku yang masih di pesantren masih muda, mesti tidak boleh kalau santri itu tidak boleh kurang dari 1000 istighfar dalam sehari. Orangnya masih muda, ya ko umur 30 layawa aja naku rasisap bu istighfar supaya ibu karangi pintu-pintu dalek solawatnya biar 500 namo 500 misalawat tapi ya kalau istighfar aja naku rasisap bu dalam sehari. Kalau masih mudah ya mi komatoan itawe 50 nilai yase pegai wisalawata istighfar dibawa dibanding dengan solawat. Jadi lebih mega salawat na istighfar ya ketemu macam nasabak isa na salawat baraka
supaya Pak Baraka itu tunggal dinoi, Pak Baraka keluarga, tak anak-anak kita diberkahi, harta kita diberkahi, umurnya juga diberkahi, igam pengatui melalui sakratul maut nah. Iya. Jadi bisa dapat syafaat. Jadi ya kau macuan itu 50 nilai yase, pega ini salawat tak, yase salawat en istighfar. Tapi ya kau malolo mopi, yase salawat tak, pegaiwi dibanding dengan pegaiwi istighfar tak dibanding dengan salawat. Jadi umur 40 ke bawah. Makanya anak-anak pesantren itu ya masih ini pegaiwi istighfar. Jadi makanya ya tuh rutingkan nih. Penting maki buah kiwirit nasabak ya kok deto maki buah wirid deni baca ko marepaki itu masalah